Oke, ini adalah hose timer 5 kabel lengkap dengan diagram kelistrikannya. Jadi kalau Anda mau ganti hose timer 5 kabel dengan pengganti yang berbeda warna di kabelnya, sebenarnya itu tidak perlu bingung. Jika komponen ini bentuknya sama, dudukannya sama, ukurannya sama, yang berbeda hanya warnanya, tapi urutan kabelnya juga sama. Itu kunci yang pertama jika Anda mau ganti atau masang, tinggal mengurutkan kabelnya dari sisi ke sisi, urut, jangan sampai ada yang silang. Cukup dengan cara itu saja, hose timer 5 kabel pasti berhasil bisa dipasang. Jadi untuk cara yang pertama ini ya, dengan mencocokkan dan mengurutkan dari sisi ke sisi dengan komponen yang sama, itu baik bagi pemula, bagi yang masih awam, itu dijamin pasti bisa, karena ini cara paling mudah, cara yang pertama ini. Kemudian cara yang kedua, bagi Anda yang benar-benar ingin paham fungsi dari setiap kabel ini dan ingin menghubungkan lebih mantap secara benar, ini saya jelaskan wiring diagram atau kelistrikannya. Jadi untuk memasang hose timer 5 kabel, cara yang paling aman untuk cara yang kedua yaitu dengan menemukan kabel yang terhubung langsung ke sumber listrik. Kalau kabel itu sudah ketemu, nanti masang kabel yang lain lebih aman dan lebih gampang. Jika dilihat dari diagram kelistrikan di samping kanan ini, kabel yang terhubung ke listrik adalah kabel berwarna brown atau coklat dan blue atau yang berwarna biru. Ini adalah kabelnya di sini ya, ini yang coklat. Kemudian ini kabel yang warnanya biru, ini yang terhubung langsung. Kalau kabel ini sudah ketemu yang masuk ke sumber tegangan atau VCC, kabel yang lain itu gampang. Kabel yang warna putih, abu, kuning-kuning ini hanya sebagai saklar listrik sebenarnya. Saya beri contoh, di sini ada kabel yang warna kuning atau yellow. Kuning ini sebenarnya hanya kabel untuk sebagai saklar ya, untuk motor hose timer ini berputar ke kanan dan ke kiri sesuai dengan timer dan selektor yang dipilih, baik cucian normal maupun cucian yang hard. Ini hanya untuk saklar saja. Kita lihat di sini, dia menyaklar dari kabel coklat ke kabel kuning. Jadi pada saat nanti hose timer bekerja, dia kadang-kadang klik, dia connect ke kanan, klik, kadang-kadang dia connect ke kiri, sesuai dengan hasilnya nanti putaran motornya ke kanan dan ke kiri. Bagi yang sudah paham betul-betul, sebenarnya ini bisa dilangsung mau milih ke kanan atau ke kiri, tapi tidak perlu. Dan untuk kabel kuning ini dipasangnya nanti bolak-balik ini nggak masalah, karena ini hanya untuk saklar atau penghubung dari kabel utama ke putaran kanan maupun putaran kiri. Sedangkan kabel yang warna putih atau putih abu ini sebenarnya hanya untuk konektor dari saklar supaya hose timer ini terhubung ke arus listrik. Ini hanya saklar saja sebenarnya. Jadi kalau kuncinya udah ketemu, kabel sumber VCC di coklat dan di biru, kuningnya hanya untuk bolak-balik motor, di sini untuk saklar bolak-balik motor, tentu kabel yang lain akan lebih mudah dipasang dan tidak membingungkan. Jadi dengan dua cara yang saya sebutkan tadi, dengan cara paling mudah mengurutkan jalur ketika komponennya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, dudukannya sama, tinggal ngurut kabel dari sisi ke sisi. Cara yang kedua, tinggal menemukan kunci kabel yang terhubung langsung ke sumber listrik dan tinggal mengurut kabel lain saklarnya, kuning dan putihnya. Sementara itu tutorial yang bisa disampaikan semoga bermanfaat, positif dan aplikatif. Jika mungkin masih ada pertanyaan atau bingung, bisa masuk di kolom komentar, dan cara ini saya pastikan untuk yang pemula atau awam sekalipun pasti bisa memasangnya karena caranya mudah ya. Terima kasih atas atensinya, selamat bekerja dan beraktivitas.